Bisik doa waktu pagi dan doa hari siang, bisik doa malam sunyi agar hatimu senang. Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Waktu yang indah ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kebutuhan kami saat ini ialah hadirnya kuasa Roh Kudus-Mu di tengah-tengah kami. Kiranya boleh mengurapi hati dan pikiran kami, agar firman yang akan kami terima kami boleh pahami, dan kami boleh hidupkan dalam kehidupan nyata. Di dalam nama Yesus, nama yang indah, kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan hari ini berjudul, Dulu saya hilang, tetapi sekarang saya ditemukan. Ayat inti 2 Korintus 12 ayat 7-9. Aku diberi satu duri di dalam dagingku, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Saya tidak terlalu peduli tentang sekolah saat saya tumbuh besar di Lausiana. Kegemaran saya adalah mengendarai sepeda motor. Pada usia 9 tahun, saya sudah membalap di motocross. Setiap akhir pekan, keluarga kami bepergian ke seluruh daerah di bagian selatan, berangkat dari trek yang satu ke trek yang lainnya. Balapan adalah hidup saya. Namun semuanya berakhir pada 7 Juni 1980. Saya mempunyai firasat sesuatu yang buruk akan terjadi, tetapi dengan cepat saya menepisnya. Bahkan sampai lupa berdoa seperti yang biasa saya lakukan. Pertandingan dimulai. Saya adalah orang pertama yang melewati tikungan pertama. Beberapa lap kemudian, saya melintasi lompatan yang melemparkan saya sejauh 20 kaki ke udara. Bagian belakang sepeda motor melintasi kepala saya. Saya pikir saya bisa mengendarainya, jadi saya berpegang padanya. Kepala saya terbentur lebih dulu. Sepeda motor tersebut kemudian mendarat di atas saya dan punggung saya patah di daerah pinggang. Saya langsung menyadarinya pada detik saya menyentuh tanah. Saya baru berusia 15 tahun dan lumpuh dari pinggang ke bawah. 6 bulan kemudian, dengan menggunakan kursi roda, saya mengalami 2 kecelakaan mobil dengan selisih hanya dalam 5 hari. Melaju mendekati 100 mph. Kedua mobilnya mengalami kerusakan sangat parah. Ketika saya menyelam pada tahun 1996, saya kehilangan udara pada kedalaman 49 kaki dan hampir tenggelam. Sekali lagi dan sekali lagi, Tuhan menyelamatkan hidup saya. Saya memuji Dia karena begitu sabar terhadap seseorang yang keras kepala seperti saya, tidak membiarkan saya mati dalam kondisi belum diselamatkan. Pada bulan Oktober 1997, saya mencapai titik terendah. Saya menangis dan berdoa lebih dari sebelumnya. Tuhan, kendalikan hidup saya. Berilah saya kekuatan, pengetahuan, keberanian, kebijaksanaan, apapun yang saya butuhkan. Hancurkan saya, bentuklah saya. Lakukan apapun untuk menunjukkan kepada orang-orang bahwa Engkau Tuhan yang benar dan hidup. Baru pada saat itulah saya memahami bahwa saya harus mati terhadap diri sendiri dan meninggalkan cara-cara dunia jika saya ingin hidup untuk Kristus. Hanya 4 bulan kemudian, Tuhan memberkati saya dengan seorang istri dan anak tiri perempuan yang cantik. Bersama-sama kami menemukan kebenaran Alkitab. Saya mendapat kehormatan untuk merawat istri saya karena penyakit dalam jangka waktu yang lama. Namun kehilangan dia pada bulan Juni 2002. Tanpa Kristus dalam hidup saya tidak akan bisa membagikan semua ini. Kita melayani Tuhan yang pengasih. Dia memberitahu kita bahwa Dia tidak akan membebani kita lebih dari yang bisa kita tanggung. Saya percaya itu dengan sepenuh hati. Jika Tuhan mau menerima saya, Dia akan menerima siapapun. Dia harus menggali sedikit lebih dalam dan memukul saya sedikit agar saya terbangun. Saya tahu bahwa Tuhan itu nyata karena saya melihat perubahan yang Dia buat dalam hidup saya. Saya awalnya adalah seorang yang mengalami kepahitan, tetapi sekarang saya melihat kecacatan saya sebagai sebuah anugerah. Saya memahami bahwa bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Semakin saya lemah, maka Dia menjadi semakin kuat.
Hidup saya begitu penuh dengan kebahagiaan, kegembiraan, dan kedamaian yang melebihi apa yang dapat saya katakan. Singkatnya, ini adalah anugerah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan atas duri di dalam daging yang membuat kami tetap rendah hati dan mati terhadap diri sendiri. Tuhan Yesus menolong kita memahami firman kebenaran ini. Mari berdoa. Kami datang dengan penuh ucapan syukur karena penyertaan yang sempurna yang kami rasakan. Kiranya firman ini akan menolong kami menjadi kuat, bangkit menjadi pemenang apapun masalah yang kami hadapi. Kami menjadi anak Tuhan yang berserah penuh hanya kepadamu, karena kami percaya Tuhan beserta kami. Bapa, tolonglah kami yang tidak percaya ini untuk selalu percaya bahwa di balik semua ujian ada sukacita yang Engkau siapkan bagi kami. Tuhan akan menolong kami menjadi anak-anak Tuhan yang tegar menghadapi tantangan dengan jaminan kemenangan yang Engkau selalu berikan bagi anak Tuhan yang mau berubah menjadi lebih baik. Tolonglah kami, arahkan kami kepada kesuksesan hari ini. Apa saja yang kami jumpai untuk kami kerjakan, bila dengan pertolongan sorga, kami lakukan itu dengan kesuksesan sorga pula. Di dalam nama Yesus, nama yang indah, kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Amin.